Halo, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ya, materi kita hari ini mengenai lanjutan leson 3 tentang Je m'appelle Lina. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang lain yang minggu lalu belum kita bahas, saya akan mereview sedikit tentang materi kita minggu yang lalu. Oke, di materi yang minggu lalu kita bicara mengenai les pronoms préjugés atau kata ganti orang atau yang biasa kita gunakan untuk subjek dalam kalimat. Kemudian yang kedua, kita juga bicara mengenai les pronoms d'objet atau kata ganti orang, kata ganti objek maksud saya, yang digunakan untuk kata ganti orang sebagai objeknya. Kemudian kita juga bicara mengenai les nombres atau angka. Yang kemarin sudah kita lihat adalah angka 0 sampai 31 karena ini berhubungan dengan bulan. Oke, kemudian yang terakhir kita bicara mengenai kosakata tentang les noms du jour, nama hari, dan les noms du mois atau nama-nama bulan. Ini yang kemarin kita bicarakan dan saya minta untuk kalian dengarkan, kalian pelajari berdasarkan audio yang ada di dalam modul kita. Baik, saya review sedikit mengenai bagaimana mengucapkan nama dan umur. Coba sekarang perhatikan contoh yang saya punya ini. Je m'appelle Laure. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Sandrine. Et Louis, il s'appelle comment? Ah, Louis, il s'appelle Hugo. Et elle s'appelle Emma. Jadi yang di sini kita bisa melihat adanya penggunaan subjek-subjek pada je, tu, il, dan elle. Dalam percakapan ini juga digabungkan antara penggunaan kata ganti objek moi untuk je, Louis untuk il, kemudian elle untuk elle. Contoh yang kedua, moi, j'ai 18 ans. Et toi, quel âge? J'ai 19 ans. Et Hugo, il a quel âge? Il a 21 ans. Et Emma, elle a 19 ans. Kalau kita perhatikan, jika kalimat yang pertama tadi berbicara mengenai nama, maka pada percakapan di kalimat kedua berbicara mengenai umur. Di sini juga digabungkan antara penggunaan subjek dan penggunaan objeknya. Kalau yang penggunaan objek diganti dengan moi, toi, Louis, maka pada saat kita ingin menekankan subjek, maka kita bisa menggunakan nama orangnya. Contohnya pada kalimat kedua, et Hugo, il s'appelle comment? Et Hugo, il a quel âge? Misalnya, atau et Emma, elle a 19 ans. Jadi di sini kata Hugo sebagai penunjuk nama orang digunakan untuk penekanan langsung dan mengacu pada subjek il. Demikian juga pada Emma mengacu pada subjek elle. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Et vous, madame, vous vous appelez comment? Di dalam konteks-konteks yang pertama tadi kita menggunakan kata tu. Pada konteks yang kalimat ketiga ini kita menggunakan vous. Et vous, madame, vous vous appelez comment? Penggantian kata vous di sini mengacu pada konteks formal. Jadi menggunakan Anda kalau di dalam bahasa Indonesia. Kita gunakan apabila kita ingin menghormati lawan bicara kita. Moi, je m'appelle Dupont. Kalau kita lihat di sini dijawab dengan menggunakan nama keluarga, Dupont. Jadi dalam konteks formal, nama yang bisa kita sampaikan kepada lawan bicara kita bisa menggunakan nama depan ataupun nama belakang, ataupun nama depan dan nama belakang, atau kadang-kadang kita sebutkan nama belakang saja atau nama keluarga. Dalam konteks penyebutan nama keluarga di sini berarti konteks ini sangat formal. Nah, pembagian mengenai nom dan prénom atau nama depan dan nama belakang nanti akan saya bahas di sesi yang lain. Nah, di dalam konteks ini maka kita akan mengingat kembali bagaimana merujuk perbedaan antara subjek-subjek dan objek-objeknya. Maka nanti silahkan dilihat kembali di halaman 37 modul kita. Kemudian nanti silahkan dilihat pada audio nomor 53.
baca page 37 pour l'audio numéro 53. Voilà. On va essayer de prononcer, de dire comment de parler ou bien comment de demander le nom ou bien sur l'âge. Kita akan bicara di situ untuk bagaimana mengucapkan atau menanyakan, menyatakan nama ataupun umur. Gitu ya. Oke. Berikutnya yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan ataupun pada saat kita menyatakan, bertanya mengenai subjek, maka yang perlu kita perhatikan adalah subjek yang digunakan atau subjek yang ditanyakan. Apabila nanti pada saat kita bertanya ataupun menjawab terjadi perubahan subjek, maka nanti akan menyebabkan perubahan kata benda yang digunakan. Jadi nanti konjugasinya berbeda, intinya begitu ya. Kalau je menjadi je m'appelle, nanti kalau tu maka menjadi tu t'appelles. Sedangkan il menjadi il s'appelle, maksudnya begitu. Jadi kalau ditanya vous appelez comment, tidak kita jawab dengan je s'appelle, bukan, tapi harus berubah karena berubah menjadi je m'appelle. Itu maksud di pernyataan saya ini. Demikian juga untuk penggunaan di penggunaan umur. Jadi kalau vous avez quel âge, maka dijawabnya bukan je avez tetapi menjadi je. Karena ave pada avoir nanti akan berubah pada je berubah menjadi e, maka bukan vous avez menjadi je avez tapi menjadi je. Gitu. Oke. Berikutnya kemarin kita bicara mengenai kosakata. Nah, kosakata yang kita lihat di dalam materi yang baru ini adalah kosakata yang berubah mengenai angka 0 sampai 31, kemudian ada kosakata mengenai nama hari, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dan nama-nama bulan seperti janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maka nanti untuk mengingat kembali bisa dilihat pada audio untuk nomor 51 dan 52 pada halaman 37. Nanti itu bisa digunakan untuk merecall kembali, melihat kembali pemahaman kita mengenai nama-nama hari ataupun nama-nama bulan gitu. Oke, nah materi yang akan kita lihat untuk minggu ini adalah mengenai materi gramatikal, dan nanti akan kita lihat latihan-latihan mengenai gramatikalnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di halaman 38 ada catatan mengenai kata kerja s'appeler. Baik, di dalam halaman ini nanti bisa dilihat pada kolom konjugasi. Nanti silahkan diperhatikan audio pada nomor 54. Kita akan mendengarkan contoh penggunaan dan konjugasi untuk kata kerja s'appeler pada subjek-subjek yang ditentukan di situ. Satu yang kita temukan di dalam subjek ini ada kata ganti nous atau kita. Dalam kolom konjugasi, kata kerja s'appeler yang dikonjugasikan kepada nous nanti akan kita baca menjadi nous appelons. Jadi ons pada nous selalu dibaca dengan ong ya. Nanti di sini kita baca nous yang kedua digabungkan dengan a pada kata kerjanya menjadi nous berubah menjadi z seperti vous gitu ya. Nous appelons diikuti dengan nama. Nah, kalau kita lihat di sini karena ini kami bernama, maka penggunaannya adalah apabila namanya sama atau misalnya nama keluarganya sama. Kalau kita bawa ke dalam konteks kita, maka nous appelons bisa kita gunakan apabila kita mempunyai nama keluarga atau marga yang sama. Contoh yang saya berikan misalnya, nous appelons Sinaga, nous appelons Tampu Bolon misalnya, nous appelons Tarigan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, nanti
Untuk mengecek kembali konjugasi mengenai kata kerja supply berdasarkan subjek, silakan nanti lihat di latihan-latihan yang ada di halaman 38 pada latihan nomor 1 ataupun nomor 2. Pada saat complete, perhatikan tanda-tanda yang ada. Jadi apakah kita akan memberikan berakhiran dengan ES atau EZ atau ONS sesuai dengan subjek yang ada. Demikian juga pada contoh-contoh berikutnya di halaman 39 ada latihan ketiga. Gitu. Nanti silahkan dilihat di latihan ketiga, 4, dan 5. Baik, berikutnya silahkan lihat di halaman 40. Jadi di halaman 40 ini nanti kita akan melihat mengenai konjugasi awa. Silakan didengarkan nanti audio 55. Akan kita lihat mengenai bagaimana pengucapan dan bagaimana konjugasi untuk kata kerja awa berdasarkan subjek-subjek yang ada. Minggu yang lalu sudah kita lihat di sini ada je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Gitu ya. Nah, dalam kolom konjugasi terdapat kata ganti subjek nous atau kami. Dikonjugasikan untuk avoir, nanti kita mendapatkan nous avons atau kami berumur. Dan hal ini mengacu pada jamak. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang mahasiswa mengatakan kami berumur 18 tahun gitu, maka mengacu kepada nous avons 18 ans, begitu. Nah, nanti silahkan didengarkan kembali bagaimana pengucapannya di audio 55. Kemudian untuk memahami kita tentang pemahaman konjugasi, nanti silahkan dilihat pada bagian B tentang complete. Kemudian setelah itu nanti bisa diperhatikan tanda-tanda pengucapan yang sama. Jadi untuk il misalnya illa, ella, seperti itu ya. Nah, nanti silahkan dilihat latihan-latihan yang ada di halaman 40 di latihan 6, 7, dan 8 gitu. Ya, saya berharap cukup mudah untuk bisa diikuti dan dipahami ya. Oke, nah sekarang saya ingin mencoba untuk merekap materi konjugasi mengenai kata kerja supply dan kata kerja avoir. Perhatikan contoh kalimat-kalimat saya ini. Saya gabungkan dengan menggunakan kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan dengan menggunakan jawaban oui dan non. Oui itu yes, ya. Non itu tidak, no. Ya, perhatikan kalimat saya. Vous vous appelez Elodie Dumel? Oui, moi, je m'appelle Elodie Dumel. Di sini saya gabungkan antara kata kerja supply digunakan dengan bertanya menaikkan intonasi di belakang. Vous vous appelez Elodie Dumel? Karena dia bernama Elodie, maka jawabannya oui, moi, je m'appelle Elodie Dumel. Il s'appelle Tony Shock? Non, il s'appelle Tony Hang. Gitu ya. Ini contoh untuk penggunaan kata kerja supply menyatakan nama. Coba perhatikan jawaban yang kedua dengan non. Kemudian di sini kita ikuti dulu dengan menggunakan jawaban kalimat positif. Il s'appelle Tony Shock? Non, il s'appelle Tony Hang. Jadi kita belum menjawab dengan kalimat negatif. Jadi bukan dia tidak bernama, kita bukan ke situ dulu. Jadi kita masih bukan dia bernama Tony Hang, itu dulu ya. Oke, kemudian untuk kata kerja avoir, perhatikan contoh saya. Tu as 18 ans? Oui, j'ai 18 ans. Ya. Elles ont 22 ans? Non, elles ont 27 ans. Gitu ya. Jadi saya masih menggunakan di sini bahwa kalimat we yang selalu diikuti dengan kalimat positif karena yes, dan kalimat non yang biasanya diikuti dengan kalimat negatif. Di sini kita masih menggunakan we dan non diikuti dengan kalimat positif. Susunan kalimat negatif akan kita bahas di sesi yang lain.
Oke, kemudian di dalam materi ini atau di dalam bahasan ini ada satu hal yang baru untuk struktur gramatikalnya, yaitu untuk menyatakan I have something. Untuk menyatakan I have something, kita menggunakan kata kerja avoir diikuti dengan noun yang benda yang kita miliki. Susunannya nanti kita akan mempunyai susunan gramatikal subjek, diikuti kata kerja avoir, diikuti oleh artikel maskula feminanya, baru diikuti dengan nomina yang dimiliki. Yang perlu kita ingat di dalam susunan kalimat ini adalah bahwa kata kerja avoir wajib kita konjugasikan sesuai dengan subjeknya. Kemudian untuk artikelnya silakan dilihat kembali untuk bahasan kita mengenai artikel, bahwa artikel ada dua, ada maskula femina, ada defini angdefini, ditentukan oleh nominanya. Nominanya bisa nomina tunggal, bisa nomina jamak. Coba perhatikan contoh saya. J'ai une voiture. Aku punya sebuah mobil. Pada kalimat ini kalau kita lihat j'ai une voiture, maka nanti kita bisa melihat bahwa di sini voiture dikategorikan femina dan dia tunggal. Mengacu pada materi ini, maka nanti kita akan bisa membuat kalimat yang lain, misalnya vous avez des amis. Kata vous avez des amis, vous adalah subjeknya, avez adalah avoirnya, kemudian de adalah artikelnya, kemudian ami adalah nominanya. Kemudian di sini karena D adalah jamak, maka ami harus ditambahkan dengan S. Gitu. Artinya kalian mempunyai banyak teman. Karena artikel yang digunakan adalah D menandakan jamak, maka ami ditambahkan dengan S. Begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan nanti untuk menyatakan I have something, yang poin diperhatikan adalah teliti pada konjugasi avoir serta teliti pada saat kita menyatakan artikel untuk kata bendanya. Oke. Nah, sekarang kalau ingin kita merubah ke dalam kalimatannya, maka kita mengikuti pola yang ada, kita naikkan intonasi di belakang. Vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture. Vous avez une voiture? Anda punya mobil? Ya, oui. Saya punya mobil. J'ai une voiture. Kalau misalnya vous avez une voiture ternyata tidak, non. Saya punya motor. J'ai une moto. Gitu ya. Jadi untuk diikutkan ke dalam kalimat positif atau negatif dalam bentuk tulis, tinggal kita tambahkan tanda tanya. Kalau kita ucapkan, kita naikkan intonasi di belakang. Sedangkan untuk we kita ikuti kalimat positif, non juga kita ikuti kalimat positif, kenyataan apa yang ada saat ini dulu. Bentuk kalimat susunan kalimat negatif kita bahas belakangan. Oke, nah untuk latihan mengenai pernyataan kepemilikan dengan menggunakan avoir diikuti oleh benda, silakan nanti diperhatikan dan juga kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di halaman 41 untuk nomor 9, 10, 11, kemudian ada audio juga di audio nomor 56. Oke, saya harapkan cukup mudah nanti kalian bisa memahaminya. Nah, untuk latihan dan pemahaman apa yang kalian pelajari di minggu ini, silakan kerjakan dan silakan kumpulkan latihan-latihan yang ada pada halaman 40, nomor 6, 7, dan 8, dan latihan 41, 9, 10, dan 11 tadi. Kalian kumpulkan sebagai pemahaman materi ini. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Jadi untuk minggu ini tidak ada meeting kelas. Saya memberikan penjelasan di dalam video ini. But you have to remember, if you have any problem, any question, you can ask me about it. Ya, bon. Kalau ada pertanyaan, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous pouvez me demander. Kalian bisa bertanya ke saya. Bisa menggunakan WA group kelas kita, atau bisa menggunakan juga di Google Classroom. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian.
saya ada di jam pelajaran kita. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita. Merci beaucoup et au revoir, bonne journée.